Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Mudah-mudahan sehat semua ya. Walaupun keadaan sekarang udah agak mendingan ya, COVID udah agak mendingan, tapi tetap selalu pakai masker, cuci tangan ya, selalu jaga kesehatan. Udah sarapan kan semua? Sudah, Bu. Oke. Nah, sebelum memulai, Ibu minta tolong dong untuk anak Ibu, Dewi sebagai ketua kelas, bantu Ibu mimpin doa. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke. Amin, terima kasih ya Dewi sudah membantu doa. Nah, Ibu perhatikan anak-anak Ibu sini hadir ya, beberapa ada yang izin atau bagaimana. Nah, Ibu mau presensinya diisi, Ibu kirim via chat. Nah, silakan anak-anak Ibu diisi ya, di situ ada link presensi ya. Nah, udah muncul? Udah ya? Ya, Bu. Seperti biasa, ketika belajar dengan Ibu, kita ada kontrak pembelajaran ya, sampai 40 menit ke depan. Nah, yang pertama Ibu minta nih kerjasama, keaktifan anak-anak Ibu semua, semangat gitu ya. Terus kalau misalnya ada yang ingin mengungkapkan pendapat, silakan angkat tangan. Lalu nanti kalau misalnya Ibu bertanya, silakan dihidupkan, di-on-kan suaranya. Dan bagi anak Ibu yang aktif, tentunya akan Ibu kasih bintang di catatan Ibu ya. Oke, bisa pahami ya. Nah, Ya, Bu. untuk memulai, Ibu tampilkan ya PowerPoint-nya. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas bersama anak-anak Ibu tercinta mengenai Make Your Dream Come True. Apa itu artinya? Ada yang tahu? Apa arti dari judul atau topik yang kita bahas sekarang ini? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, ada yang tahu? Saya, Bu. Buat mimpi jadi kenyataan nggak, Bu? Iya, coba kalau Agnes gimana, Nak? Iya, Bu, membuat mimpi menjadi nyata, Bu. Buat mimpi jadi nyata. Ini mimpinya yang bagaimana? Apakah mimpi tidur atau mimpi yang bagaimana? Coba. Cita-cita, Bu, kayaknya, Bu. Cita-cita boleh. Ada lagi? Nah, tidak ada, ya bisa cita-cita, bisa harapan. Impian, Bu. Impian, ya. Nah, kenapa Ibu mengambil materi pada pagi ini itu berkaitan dengan impian? Karena ya, yang pertama, Ibu lihat banyak anak-anak Ibu yang semangat belajarnya masih rendah ya. Terus lagi belum memiliki impian atau tujuan yang jelas untuk kedepannya. Terus lagi Ibu lihat juga masih ada anak-anak Ibu yang malas menabung. Nah, tujuan pembelajaran ini ada 4. Yang pertama, coba Ibu minta tolong siapa yang bisa membacakan? Saya, Bu. Nah, silakan Irham. Peserta didik mampu menyimpulkan pengertian dari impian masa depan. Nah, oke. Jadi nanti Ibu harap materinya nanti dipahami ya, bisa menyimpulkan pengertiannya. Lalu yang kedua siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan, Serlina. Peserta didik mampu merumuskan manfaat menentukan impian masa depan dari sekarang. Nah, sangat bagus ya, jelas kita harus bisa merumuskan manfaatnya. Terus yang ketiga, siapa yang bisa? Ada yang bisa membacakan? Siapa ini anak Ibu? Agnes, Bu. Nah, oke, Agnes, silakan Nak. Peserta didik mampu menata strategi mewujudkan impian masa depan. Oke, nanti ya diharapkan anak-anak Ibu bisa mengatur, menyusun strateginya gimana cara mewujudkan impiannya. Yang terakhir, siapa yang bisa bantu Ibu? Saya, Bu.
Silakan Detri. Peserta didik mampu merancang impian masa depan yang menarik. Nah, betul. Ya, nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana cara merancang agar bisa fokus kepada impian yang ingin kita capai. Nah, untuk untuk memulai kita agar anak-anak ibu lebih semangat ini, kita bikin ice breaking dulu sebentar ya. Setuju? Setuju. Oke, sekarang Bu, coba perhatikan ibu ya. Ibu ini stop dulu. Nah, perhatikan ibu, coba kalau ibu pasang jempol itu katakan saya, ya. Kalau ibu pasang telunjuk itu katakan hebat. Kalau ibu pasang kelingking itu katakan sukses, ya. Apa tadi? Silakan hidupkan mic-nya. Saya hebat. Saya Sukses. Oke, bisa ya, serentak ya. Silakan hidupkan Bu. mic-nya. 1, 2, 3. Saya saya hebat. hebat. Saya Saya. Sukses. saya Saya Saya. hebat Hebat. sukses Sukses. sukses. hebat Hebat. sukses Saya. saya Saya. Oke, Saya. tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk yang ice breaking yang selanjutnya, ya, Ibu ada satu lagi ice breaking. Ada yang selanjutnya itu kelihatan, ya. Nah, ini. Silakan anak-anak Ibu tebak judul lagu dan penyanyinya, ya. Kira-kira siapa penyanyi dan judul lagunya apa gitu. Bentar. Dengar? tidak Bu, aku kedengeran kecil. Mimpi. Nah, siapa yang tahu coba apa judul lagu dari yang Ibu tampilkan tadi? Mimpi bukannya Bu ya? Sedikit lagi, ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya Bu. Coba Agnes, apa coba? Judul lagunya Kejar Mimpi, penyanyinya Maudi. Iya, betul sekali, ya. Jadi itulah lagu-lagu inspirasi ya yang harus kita juga dengarkan. Jangan lagu K-pop atau lagu percintaan saja ya. Ini juga akan memotivasi diri kita. Nah, anak-anak Ibu, selanjutnya ya kita lanjut pada menonton video. Video ini merupakan video kisah inspiratif dari salah seorang yang bagaimana dia mewujudkan mimpi-mimpinya. Mari kita dengar bersama dan perhatikan, nanti Ibu minta refleksinya. Oke? Itu menunjukkan dan memvisualisasikan dengan lebih gampang lagi kayak gimana sih apa-apaan yang mau kita capai, dan dengan adanya vision board itu kita jadi bisa fokus ke hal-hal itu, karena hal-hal itu adalah hal yang penting menurut kita. Jadi kanvas putih yang kosong, bayangin itu diri kita, gak peduli dari mana kita berasal, kayak gimana kondisi kita. White canvas itu yang kosong kita isi dengan gimana kita ngebayangin hidup yang ideal untuk kita nanti. Dengan adanya vision board ini jadi lebih clear, membuat jelas apa yang emang kita inginkan. Caranya gampang banget, kita taruh apapun di kertas putih dengan hal-hal, gambar atau kata-kata, quote, apapun itu yang kita pengen hidup kita tuh dikelilingi oleh itu. Yang aku lakukan
bisa dilakukan di atas kanvas atau gambar frame yang kita udah nggak pakai lagi, kita bisa tempel di atas itu, atau di kertas karton atau kertas A3 yang pas untuk dipakai dulunya. Kalau kalian mau juga bisa per section, yaitu section karir, travel, section self growth, dan lain-lain. Dan aku pengen share sedikit gimana bilanya vision board yang aku bikin barengan sama Damar di akhir 2017 untuk 3 tahun ke depan. Jadi aku bikin vision board ini untuk 2020. Dari yang aku tahu itu udah sebagian besar tercapai. Ini adalah rumah. Kita beli rumah tahun 2014 kemarin. Ini Taman Putih. Kita juga ke sana, alhamdulillah. Terus di kota foto di sana, ini spiritual growth yang selalu fokuskan dan kita selalu pengen menambah datanya. Posting ini buat Damar, ini bisnis posting. Damar dulu waktu taruh ini tuh baru 0 doang kliennya atau web yang itu. Sekarang udah lebih dari 40. Terus di sini adalah yang pengen belajar bisnis sabun, pengen belajar sesuatu yang baru karena itu all about brave, keluar dari comfort zone. Dan di sini itu aku tahun lalu Pak sama aku punya bisnis di sini bikin deodoran yang wangi. Kemudian intinya adalah aku pengen jadi entrepreneur yang bisa bermanfaat buat orang banyak tapi juga bermanfaat buat aku. Dan memang bukan ini sekarang, tapi zerowaste.id, dan it's going so well. Alhamdulillah dengan zerowaste.id bisa membantu beberapa anak-anak sekolah edukasi, tapi nggak cuma itu, ada hal yang lain juga. Kemudian ini Maroko, kita ke Maroko tahun lalu, dan ini olahraga bersama-sama masih harus dilakukan. Ubud, sebenarnya ini lebih Indonesia dari India terus Ubud, and we are moving there. Malaysia, baby, the plan is still there. Ini YouTube, pas aku taruh ini nggak ada subscriber sama sekali, nggak ada status. Sekarang udah gini, crazy right? Jadi dengan ini kalian tuh bisa benar-benar ngefokusin pikiran kalian dan berkonsentrasi ke aktivitas yang kalian lakukan per hari. Because what you do today will decide your tomorrow. Make sure untuk taruh ini di bekas yang kelihatan setiap hari. Aku taruh ini di kamar di atasnya kaca, atau setiap hari aku lihat kaca, dan di tempat yang gampang diraih, dan kita selalu teringat dengan apa yang kita lakukan di tahun yang akan datang. So just start what you want to do, just do it tanpa kalian sadari, kalian akan betul-betul ke arah yang kalian inginkan. Oke. Nah, dari video tadi bagaimana anak-anak Ibu sebelumnya apakah sudah pernah anak-anak Ibu atau udah ada yang pernah belum yang buat dream board? Belum ya. Nah, jadi setelah menonton video, refleksi videonya, apakah anak-anak Ibu termotivasi nggak dengan video yang Ibu tampilkan tadi? Iya Bu. Iya Bu, boleh nggak dijelaskan dengan alasannya kenapa gitu? Silakan salah satu. Ya, setelah menonton video itu, jadi saya memiliki gambaran Bu untuk perencanaan selama setahun ke depan, apa yang ingin saya raih gitu Bu, atau beberapa tahun ke depan saya mau menjadi apa gitu. Baik ya, Irham ada lagi? Saya Bu. Ada Bu. Kan Dewi? Ya, kalau misalnya kita udah punya cita-cita, udah punya impian, itu biasanya kita lebih semangat Bu untuk mencapai apa yang kita impikan, seperti itu Bu. Iya, jadi lebih termotivasi ya, lebih tahu arahnya mau kemana ya. Iya Bu. Nah, yang selanjutnya itu refleksinya nanti anak-anak Ibu silakan buat satu kalimat positif atau satu kalimat motivasi ya, dituliskan di kertasnya. Yang digunakan sebagai motivasi untuk mewujudkan impiannya tadi ya. Nah, kita lanjut yang selanjutnya itu permainan My Dream.
sekarang anak-anak Ibu diminta persiapkan satu kertas dan alat tulis, boleh? Boleh, Bu. Lalu gambarlah ya, digambar ya, bukan ditulis aja. Di buku atau selembar kertas itu apa yang sangat anak Ibu impikan, atau yang ingin dicapai, atau ingin dibeli, atau mau kemana ya. Silahkan digambarkan ya. Lalu Gambar, Bu. misalnya rumah, nah bikin aja rumah ala kadarnya, yang penting seperti apa yang diinginkan gitu ya. Atau kalau nggak bisa ya udah tulis aja. Terus tuliskan di bawahnya usaha apa yang ingin dilakukan untuk mewujudkan impian tersebut. Ya, apa usahanya? Lalu, nah, udah siap? Sudah, Bu. Nah, udah siap, silakan. Salah satu Ibu minta siapa yang mau nih men-sharekan ke kita semua apa sih impian yang sangat ingin dicapai, dan coba kemukakan apa usahanya. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Bu, Siapa nih anak Ibu? Fitri, Bu. Silakan Detri. Gambarnya kecil, Bu. Ini gambar pesawat. Oh, pesawat. Oke. Tulisannya ke luar negeri. Luar negeri. Terus bagaimana usahanya Detri? Mungkin dengan menabung, Ibu. Menabung. Apalagi, ada lagi selain menabung? Berusaha meluap untuk bisa menjualkan ke luar negeri. Oke. Nah, itu dari Detri. Ada lagi yang lain. Bagus ya. Detri udah mengungkapkan Ya, kalau Bu. dia mau ke luar negeri. Silakan Bu. Serlina. Apa impiannya? Saya impian saya mau pergi ke Mekah, Ibu. Masya Allah. Ya, bagus sekali. Terus apa usahanya nanti itu, Serlina? Saya yang pentingnya punya niat dulu, terus menabung Iya. untuk pergi ke sana. Oke, mudah-mudahan terwujud ya Detri dan Serlina impiannya. Amin. Ya, untuk anak-anak Ibu yang lain, segala yang dituliskan itu juga sudah menjadi doa untuk kita ya. Nanti lembar refleksinya Ibu juga bagikan di link. Jadi habis pembelajaran akan Ibu bagikan dan anak-anak Ibu buat ya. Isi di form Google Form-nya nanti. Kita masuk materi. Nah, impian masa depan. Kalau mengatakan impian masa depan, itu anak-anak Ibu yang kepikir apa? Apa coba yang kepikir impian masa depan? Kerjaan, Bu. Cita-cita, apalagi? Cita-cita. Apalagi? Harapan, ya. Apalagi? Pekerjaan. Ada lagi? Nah, Keinginan, Bu. betul semua ya. Selain itu juga impian masa depan itu juga masuk konsep pemikiran, ya, motivasi, lalu harapan ya yang disampaikan anak Ibu tadi, juga perasaan ingin mewujudkan gambaran ya masa depan, terus rencana atau tujuan yang ingin kita capai. Yang terakhir hal yang penting ya, yang penting karena kita emang impian itu banyak, tapi pasti ada poin-poin yang paling utama ingin kita wujudkan ya, dan butuh usaha yang keras, yang maksimal. Nah, dari rangkaian kata-kata ini siapa yang bisa mendeskripsikan pengertian dari impian masa depan? Ada yang bisa? Saya, Bu. Silakan Dewi, apa? Saya coba ya, Bu. Mungkin gambaran, Bu. Kalau gambaran itu kan berarti kita sudah punya impian seperti apa kita nanti, kemudian bagaimana kita akan mewujudkan impian tersebut, kemudian apa persiapan kita dari sekarang untuk mencapai impian tersebut. Seperti Oke, itu. sangat luar biasa ya. Dewi, ada yang lain? Nah, Saya, Bu, siapa? Aisyah, ya silakan Bu. Aisyah. harapan Ibu, saya menumbuhkan harapan Ibu di dalam hati saya untuk saya mencapai cita-cita Ibu. Jadi saya berharap besok saya mau jadi PNS, mau jadi polisi, mau jadi polwan Ibu. Tapi
masih dalam harapan yang saya tanamkan, Ibu. Baik ya, sudah ada muncul-muncul ya gambaran. Nah, secara keseluruhan, secara istilah, impian masa depan itu diartikan. Siapa yang bisa bantu Ibu membacakannya? Bu. Nah, silakan Karina. Oke, Bu. Sebuah konsep pemikiran, motivasi, harapan, serta perasaan ingin tentang gambaran masa depan yang penting untuk dimiliki setiap individu dalam mengatur tingkah laku tentang masa depannya. Nah, itu ya apa yang anak-anak Ibu sampaikan, ungkapan tadi Dewi, Aisyah dan yang lainnya, itulah impian masa depan ya. Nah, manfaatnya apa sih? Kenapa kita harus menentukan impian masa depan itu dari sekarang? Siapa yang tahu apa sih manfaatnya gitu bagi kita? Saya, Bu. Silakan Aisyah, apa? Manfaatnya kalau kita menentukan impian masa depan ini agar terarah, Ibu. Ada tujuan kita, Ibu. Agar terarah Jadi, ya, agar makanya, ada Ibu. tujuan. Lagi? Ada yang lain? Ada yang lain? Bu, Silakan Serlina. manfaat dari menentukan impian masa depan itu adalah agar kita bisa menyusun langkah-langkah untuk menggapai masa depan kita, Ibu. Nah, agar ada langkah-langkah ya untuk Ya. mencapai tujuan masa depan. Impian kita. Nah, bagus sekali ya. Nah, selain itu juga ada anak-anak Ibu jadi penyemangat diri ya. Tentunya lalu fokus pada mimpi jangka panjang atau berapa tahun kemudian dan membawa kita pada cita-cita yang dikatakan oleh Aisyah tadi ya. Terus ada target sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Verlina tadi. Oke, anak-anak Ibu pintar sekali. Lalu waktu yang kita punya ini tidak sia-sia ya, karena kita ada tujuan, jadi kita akan diarahkan ke arah ke sana. Dan wujud dari strategi untuk mewujudkan. Nah, ini poin pentingnya, apa sih strategi yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, kayak dari Ibu dulu, kita harus bisa menentukan tujuan ya, apa-apa aja yang ingin kita ingin capai. Yang kedua, ada lagi? Siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Membuat langkah-langkah, Bu. Membuat langkah-langkah atau seperti dreamboard tadi ya, Karina ya. Nah, Bu, rancang atau papan impiannya dengan indah. Lalu selalu berdoa ya dan bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang, bukan berarti kita tidak bisa mewujudkan impian ya. Terus, nah ini poin pentingnya, buang rasa malas atau kebiasaan yang menunda-nunda ya. Jadi buang hal-hal yang negatif menghambat impian tadi. Berani bangkit jika mendapatkan kegagalan. Jadi jangan gampang putus asa ya. Ah, ini kayaknya aku nggak akan bisa nih. Ya, jangan. Lalu tetap semangat. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dan budayakan menabung ya. Tentunya pasti segala sesuatu butuh usaha dan biaya. Dan berpikir positif dan percaya diri. Dan setelah itu anak-anak Ibu nanti juga akan Ibu tugaskan ini ya, membuat dreamboard. Nah, inilah salah satu contohnya ya, model dreamboard, tapi anak-anak Ibu tidak harus membuatnya sama seperti ini. Jadi silakan nanti dibuat dreamboardnya yang sesuai dengan impian-impian yang anak-anak Ibu miliki. Nah, dari mulai tahun sekarang, tahun berapa? 2022. 2022. Nah, nanti Ibu mintanya itu 10 tahun ke depan ya. Jadi kira-kira anak-anak Ibu sekarang umurnya 13 ya, ada yang 12, ada 13. Nanti 10 tahun ke depan umurnya udah 23 ya. Jadi nanti apa itu impian-impiannya dalam tahun ke tahun ya. Lalu kumpulkanlah nanti gambar-gambar menarik atau stikernya untuk agar dreamboardnya lebih terlihat cantik ya. Persiapkan alat-alatnya, lalu gunting gambar dan pakai inspirasi, disusun dan ditempel terlihat menarik. Sisakan ruang kosong. Jadi ruang kosong ini gunanya untuk nanti anak-anak Ibu bisa menambahkan apa sih yang belum ya, atau yang udah tercapai tapi belum ditempelkan. Pajang di tempat yang mudah terlihat, seperti video tadi dia pajangnya di cermin ya, karena tiap hari kita bercermin. Terus buat evaluasi setiap tahunnya. Bisa dipahami anak Ibu tugasnya? Bisa ya, nanti dikumpul. Ibu mintanya minggu depan itu udah dikumpul ya. siap, Ibu.
Ada pertanyaan dari apa yang Ibu paparkan? Tidak. Nah, dari apa yang Ibu tampilkan seharian ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan materi pertemuan kita kali ini? Silakan, kalau tidak Ibu tunjuk. Saya Bu. Silakan Irham. Baik Bu, jadi materi hari ini itu belajar tentang dream board. Sebelum kita membuat dream board, mungkin kita harus tahu dulu apa yang mau kita capai. Setelah itu mungkin kita lihat dulu kendala-kendalanya apa, seperti itu, dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Lalu kita juga harus rajin menabung, berusaha, belajar untuk meraih apa yang udah kita buat di dream board tadi Bu. Baik, sangat bagus ya Irham. Kesimpulannya, silakan ada yang lain? Ibu stop share ya, biar kelihatan wajah semuanya. Ada yang lain? Tidak ada. Nah, jadi apa yang disimpulkan Irham tadi, betul ya. Kita harus bisa menentukan tujuan, kita harus mengatur strategi ya, dan kita harus bisa mewujudkan tentunya impian-impian yang kita inginkan. Nah, karena kalau kita tidak memiliki impian, itu sama artinya ibarat kita itu berada di padang yang tandus ya, di mana padang tandus itu tidak ada berujung. Jadi apa yang kita lalui itu akan sia-sia dan akan dapat lelahnya saja ya. Jadi untuk itu anak-anak Ibu tentukanlah impiannya dari sekarang, wujudkan ya dengan apa upaya usahanya sampai batas maksimal yang anak-anak Ibu miliki. Bisa ya? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke. Ini pesan moral dari apa yang kita bahas ya. Nah ini. Coba salah satu bantu Ibu membacakan. Siapa nih anak Ibu? Detri Bu. Detri, silakan Detri dengan lantang ya. Jika kamu tidak berkorban untuk impianmu, maka impianmu akan menjadi korban. Nah, ya. Nah, itu. Jika tidak berkorban untuk impian, maka impian akan menjadi korban. Jadi, jangan sia-siakan waktu ya. Jangan sia-siakan tenaganya selama ini. Ya, berusaha terus, berjuang terus. Apapun yang kamu impikan harus yakin. Apa yang ditempel di situ, kamu harus yakin. Apa yang kamu buat nantinya di dream board itu, kamu harus percaya bahwa itu akan bisa kamu wujudkan ya. Selagi itu nyata, jangan dibuat di dream boardnya yang seperti jadi animasi ya, yang bisa diwujudkan menjadi nyata. Oke, anak-anak Ibu sekarang untuk sebelum doa penutup, kita ini berbalas pantun ya. Nanti satu orang Ibu minta untuk membaca satu pantun, lalu kita semua menjawabnya cakep gitu ya. Silakan buka mic-nya, siapa anak Ibu yang bisa membacakan pantunnya? Bu, saya Bu. Silakan Terlina. Dari Semarang ke Balikpapan. Cakep. Naik pesawat, duduk di depan. Cakep. Dari sekarang buat persiapan. Cakep. Agar indah di masa depan. Cakep. Nah, yang membalas pantun, Ibu minta satu orang juga. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Mandi di kolam sambil cucian. Cakep. Pulang ke rumah jemur pakaian. Cakep. Semangat positif raih impian. Cakep. Masa depan indah jelas tujuan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Cakep. Nah, ya mudah-mudahan apa yang Ibu berikan ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk anak-anak Ibu semua bisa mewujudkan impian ke depannya. Ibu akan bantu dengan doa ya. Mudah-mudahan semuanya tercapai. Silakan mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan minggu selanjutnya. Ibu tutup, Ibu sudahi ya. Ibu minta tolong kepada ketua kelas kita, Dewi, tutup dengan doa, silakan.
Baik, mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Dewi, terima kasih anak-anak ibu semua, tetap semangat. Semangat!